Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Dewi Indrayanti MSPD, calon guru penggerak Angkatan 11 2024, UPTD SDN 3 Madukeleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Izinkan saya memaparkan diseminasi aksi nyata Modul 14 Budaya Positif. Perkenalkan, pengajar praktik saya yang bernama Haling Bide SPD MPD dan fasilitator saya yang bernama Ratna SPD. Berikut ini rancangan tindakan aksi nyata saya yang akan saya lakukan. Pendahuluan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Latar belakang. Sekolah adalah tempat untuk murid mengembangkan dirinya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam proses pengembangan dirinya dibutuhkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Agar proses pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik, maka dibutuhkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah, maka dibutuhkan suatu kesepakatan antara guru dan murid dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam bentuk keyakinan kelas yang akhirnya dipersatukan menjadi keyakinan di sekolah. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, tersurat, lepas dari latar belakang suku negara, bahasa, maupun agama. Jadi, keyakinan kelas dapat diartikan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama di antara murid dan guru dan dipatuhi bersama sebagai landasan untuk menciptakan disiplin budaya positif di kelas. Tujuan. Aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari pengawas, kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dan kolaborasi orang tua murid dalam melakukan budaya positif ini. Tolak ukur dalam kegiatan ini, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Kedua, rencana perbaikan. Ketiga, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala. 4. Menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. 5. Menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. 6. Berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Menyampaikan kepada kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah.
serta meminta isi mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. 3. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan yang keempat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi restitusi, pemahaman budaya positif, dan segitiga restitusi. Konsep inti budaya positif yakni disiplin positif yang merupakan hukuman dan penghargaan, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, teori motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi.
Merdeka belajar, penuh semangat abadi, tangan di hati, kita bersumpah, pendidikan merdeka, Indonesia jaya. Merdeka belajar, berkibar di setiap sudut desa dan kota besar, Indonesia maju, kita yang bawa, pendidikan merdeka, Indonesia jaya. Merdeka belajar untuk negeri kita, Indonesia maju, cita-cita kita. Atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengikuti destinasi aksinya pada salah satu kampung kita yang mengikuti CPP Angkatan 11 2024. Yang tak lupa pula salawat dan salam kita persembahkan untuk Nabi kita yang bersama kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari tempat yang berat ke dunia yang terang. Adapun yang akan dilakukan oleh CPP, salah satu teman kami yang bernama Dewi Ibrahim SPD, yakni konsep internal budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif, yang mencakup tentang hukum dan penghargaan, restitusi. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan, universal, mencakup tentang keyakinan kelas. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia, mencakup tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, ketiga, restitusi. Baiklah, bersama-sama mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang bertemu. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan oleh Ibu Pengawas SD SMP Ibu Hajah Hanafidah Altar SPD MSc. Kepada Ibu dan Mohon kami persilakan. Terima kasih banyak Bu Yusuf atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mengajak Bapak dan Ibu untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan bahagia sehingga pada hari ini kita masih diberi
satu penempatan yang panjang, kesempatan yang baik, kesempatan untuk menghadiri kegiatan ini. Tak lupa kita mengucapkan salam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Menjaga kita bersama dengan Islam seluruhnya. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu karena saya lihat tidak ada kegiatan tamu yang hadir. Anak ibu-ibu, terima kasih banyak atas kesediaan waktu untuk hadir di tempat ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada CGP yang memang harusnya seperti ini. Makanya waktu saya dihubungi, alhamdulillah saya punya waktu. Kenapa saya tahu? Karena saya juga fasilitator bergerak, cuma saya tidak bertugas untuk angkatan 11. Jadi ada angkatan 7, 9, dan kebetulan saya tidak pernah bertugas di Sulawesi Selatan, hanya di pertama di Balikpapan, kemudian ke BNPB. Mudah-mudahan nanti saya juga akan bahas karena kebetulan itu kalau tidak salah bulan 10 harusnya pelaksanaan. Jadi kalau ada teman-teman CDP yang belum pembekalan untuk angkatan 11, insya Allah nanti akan diselesaikan pada angkatan 12 karena masih banyak yang terparkir untuk pembekalan. Baik, ibu-ibu, selanjutnya ibu sudah tahu kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan sampai selesai ini kegiatan lancar. Awalnya ibu ini menawarkan untuk Zoom, tapi saya tahu persis Zoom itu sebenarnya tidak terlalu bermakna dibanding dengan kegiatan yang seperti ini yang lain. Kenapa ada sejarah cerita saya yang terkait dengan Zoom? Pernah saya jadi direktur dari pada saat itu tahun 2020, pada saat saya kedua di wisuda, karena waktu itu masih COVID. 2020 jadi di wisuda di rumah, tetapi harus di video, artinya langsung. Nah, masing-masing orang tua yang memindahkan topi dari anak itu dari kiri ke kanan. Jadi pada saat itu saya sempat jadi dokter untuk sudah anak saya di dalam. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk itu. Makanya sebenarnya ada nilai khusus dan nilai negatifnya untuk pelaksanaan yang sulit itu. Makanya saya menawarkan kalau bisa saya usahakan ada kesempatan untuk sesuai kita langsung saja. Itu alasannya karena sampai beliau berkata untuk saya mengajak untuk Zoom tidak mau, terkecuali kalau memang banyak kendala yang kita temui, misalnya faktor jarak jauh dan sebagainya, tidak bisa kita ini barunya kita bisa Zoom. Kenapa? Yang kedua, Zoom itu terkadang pengalaman kan tidak soal Zoom karena saya sering mengikuti waktu pembekalan pengawas sebuah penggerak 40-an jadwalnya saya, mulai pagi jam 8 sampai jam 5 malam pakai lagi tugas. Sering saya akali artinya tetap jalan, tetapi saya yang bagaimana wajar mengatakan mana sudah tongkat, masih sering mengatakan mengatakan apa kalau ini yang saya ikuti tidak ada kejadian di sini. Biasa juga saya ke pasar tetap jalan sendirian, tapi baru selesai apa terkadang pelatih tahu bahwa kalau selama itu corona biasa tidak sudah sangat lama. Karena aku belum sudah di sini belum begitu. Jadi terkadang kalau di situ saja, mohon maaf terkadang jaringan pada di sana. Begitu terkadang jaringan. Kalau pelatih orang tahu jangan mulai jaringan. Jadi terlambat tugasku saya selesaikan jaringan perlahan-lahan. Makanya sebenarnya kalau ada kegiatan saya itu menghindari untuk Zoom kalau masih bisa, tak kecuali pada negara lalu baru. Baik, Bapak dan Ibu, kita tahu kegiatan kita ini destinasi pembebasan aksi nyata. Betul ini nomor 1.4 adalah nilai positif. Nah, saya berharap
Ya, saya berharap nanti Ibu artinya diimplementasikan, dijalankan, tetapi jangan hanya pada saat sekarang saja, karena kebetulan ada teman kita Ibu Dewi yang masuk program calon guru bergerak, terutama calonnya sendiri yang melaksanakannya. Apa yang boleh itu juga boleh ke teman-teman. Yang kedua, karena sepengetahuan saya pengalaman calon guru penggerak itu tidak ada yang tidak lulus, kecuali yang pertama 4 kali tidak mengikuti SUM dengan SBM, bukan yang kasih ya, yang lain juga kasih 4 kali tidak hadir, tidak bisa lulus. Yang kedua, tugas harus semua masuk, tugas entah salah atau benar di belakang persoalan, yang penting ada tugasnya, mudah-mudahan jangan kesalahan atau jujur. Bahkan karena saya ini sebenarnya ini ada jadi bersama di MPT bahwa profesi bermotor baru bisa ada jaminan. Jadi setiap langsung ke situ, setiap mau apa tugas ke situ lagi. Jadi terkadang saya mampu itu karena dia ada waktu yang sangat mempengaruhi dia itu. Karena istilahnya waktu habis sih, tetapi tetap dikumpul. Walaupun habis waktunya, tetap dikumpul dan selalu komunikasi saja dengan fasilitatornya. Dan saya terpaksa sama itu masih beratnya dari buku Pak. Itu Pak, karena ya, pengawas yang bertugas sama masyarakat sangat banyak ini. Dan Ibu Ena juga bertugas, tidak sama dia. Ibu Ena juga bertugas. Tapi komunikasi dengan pastinya. Kemudian saya berharap tadi dari segi penjelasan teman-teman ya, saya berharap teman-teman ini yang menerima misalnya cara berbicara kita, jangan menganggap bahwa ini lebih dari tempat ini sebagai tidak. Pengetahuan itu tidak ada tingkat dan rendah, sama. Saya juga sama. Dulu kebetulan ya berlaku. Tidak sebenarnya sama. Itu pengetahuan saya juga masih dapat. Maksudnya ada yang ibu tahu, saya tidak tahu. Ada yang saya tahu, ibu tidak tahu. Nah, jadi peluang destinasinya nanti kepada ibu. Bukan, ya, terutama di sini, terutama yang ada di sekolah ini. Yang kedua diharapkan juga destinasinya ke sekolah lain. Ke sekolah lain itu juga diharapkan ada pembebasan. Nah, tadi kembali lagi ke penerapan implementasi. Ini yang ditamakan implementasinya kepada terutama dari CDP itu dan kepada ibu-ibu nantinya yang menerima pembebasan itu harus dilaksanakan. Nah, sebagai manusia yang tidak punya karakter berbeda ya, saya pernah juga kepala sekolah 10 tahun, jadi saya tahu itu karakternya manusia bagaimana. Maksudnya jangan merasa bahwa ibu-ibu ini lebih ganteng, lebih pintar, sok tahu, jangan. Memang yang harusnya itu sebenarnya pemerintah itu menggelontorkan program guru penggerak itu semua ada maksud dan tujuannya. Jadi kita terima dengan baik bagaimana kita laksanakan, kita terapkan terutama di dalam pembelajaran. Karena isinya banyak nih nanti isinya dan sangat bermanfaat untuk ibu-ibu yang nanti sebagai pembelajaran di dalam kelas. Intinya itu ajak segala makna yang lebih berubah pada bangun yang bermasuk tidak sama semuanya kebetulan nih bahwa ini ikut program calon guru penggerak, ada tugas dan diimbaskan dan memang harus diimbaskan ke teman-teman guru karena motornya itu berpenggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Itu motornya harus, tidak boleh tidur. Apalagi sekarang dinas pendidikan itu selalu ada kegiatannya terkait dengan guru penggerak karena dilarang itu guru penggerak vakum di sekolahnya tidak melaksanakan apa-apa
karena dananya pemerintah itu banyak untuk program guru penggerak. Kami itu DP dibayar, fasilitator dibayar, instruktur dibayar. Dan nantinya juga kalau tidak salah yang dulu saya tidak tahu sekarang ya, ada tuh kembali penggantian kuota, kalau tidak salah 150 per bulan. Program masih berjalan itu. Dulu begitu. Kita juga sama dikasih seperti penggantian, tapi nanti selesai baru semuanya dikasih masuk di nomor rekening kita penggantian kuota. Makanya itu guru penggerak yang lain yang tidak masuk CDP, mudah-mudahan masih ada datang berikutnya, silakan mendaftar. Jangan takut soal waktu dan sebagainya, tidak. Untuk guru penggerak tidak ada benar, tidak ada salah. Yang penting kita berbuat, itu intinya, berbuat saja. Dan tidak ada yang tidak lulus kecuali tadi itu yang saya sampaikan. Jangan takut. Bahkan ada teman guru di SMP 5 saya kan mengundurkan diri karena kebetulan dia hamil. Saya kasih tahu kalau butuh tugas silakan sampaikan ke saya tugas apa yang dibutuhkan. Nanti saya bimbing untuk melakukan tugas itu. Karena tugasnya memang berat sebenarnya. Saya ikut tugasnya berat untuk penggerak. Cuma waktu kita siapkan untuk memerlukan waktu sebenarnya. Kalau dulu ini dan sebagainya, tapi kalau saya sebagai pasir selalu berkomunikasi dengan CGP itu waktu kita tentukan. Dan sebenarnya guru program tidak boleh mengganggu waktu kewajiban mengajar Bapak Ibu, tentunya tidak. Makanya saya selalu melakukan Zoom saya itu nanti pada jam 7 malam atau setengah 8. Biasa kalau dua kelas jadi sampai jam 11 baru selesai. Karena tidak boleh sebenarnya mengganggu kegiatan waktu siang ya waktu ibu ini. Tetap melakukan kewajiban. Karena banyak keluhannya kepada sekolah bahwa dia tidak terlalu gurunya untuk ikuti program ini karena mengganggu waktu belajar di sekolah. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Bisa kita lakukan dengan hasil bahwa waktu saya begini jam sekian baru ada. Nanti kita tentukan sendiri. Artinya semua kecuali kalau instruktur yang mau masuk itu ada jadwal waktunya ditentukan. Tapi itu pun siang bukan pagi karena semua kita tahu bahwa pagi bapak ibu mengajar dan tidak boleh terganggu. Cuma terkadang bapak dan ibu guru itu dekna bisa memang kedakala sinang atau bagaimana, saya tidak tahu. Kau karena tugasnya dia tidak lakukan kewajibannya di sekolah. Kalau pagi tanpa berpermisi dibawa ke kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah tidak marah kalau begitu? Karena siapa yang mengajar di kelas? Sebenarnya tetap. Maka sering saya sampaikan kalau saya bicara di terutama sekolah bina, tetap semua laksanakan kewajibannya pada hari itu. Karena ada waktu yang ditentukan seperti ini disampaikan, tidak boleh harus tetap pelajaran, jadi makanya kita laksanakan siang. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya selalu menyampaikan Bapak dan Ibu karena terbiasa itu. Ibu-ibu, saya rasa cukup sekian sampai saya. Kembali lagi implementasi yang kita tunggu, penerapannya di kelas yang kita tunggu, baik bagi CGT maupun kepada pengimbasannya ke teman-teman guru. Ini pengimbasan bisa juga melalui komponen ya, komunitas pelajar. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ibu-ibu. Mudah-mudahan kegiatan kita pada kali ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Penulis acara selanjutnya. Kegiatan inti diseminasi budaya positif oleh CGP Dewi Indrayanti MSPD Angkatan 11 dari UPTD SDN 3 Banten. Memberi tempat kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Pengawas kami. Terima kasih atas kesempatannya untuk menghadiri diseminasi aksi nyata budaya positif modul 14. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu Bapak, Ibu semua, Ibu hebat, guru-guru hebat. Ya. Apa kabar? Baik. Halo. Iya. Semuanya alhamdulillah bisa mengikuti, mempunyai waktu untuk mengikuti acara yang akan berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam ya. Sangat menyita waktu ibu-ibu semua. Nah, sekarang saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 14 tentang budaya positif. Nah, sebelum saya masuk ke budaya positif, terlebih dahulu saya mau mengadakan tanya jawab kepada Bapak Ibu tentang apa sih itu budaya positif. Ada yang tahu? Bisa dinaikkan tangannya. Budaya positif apa itu? Bapak, Ibu? Iya, apa Ibu Andi Arlinda? Iya, kebiasaan baik. Ada yang lain? Ada yang lain Ibu-Ibu? Sebelum kita masuk ke materi tentang budaya positif, masih ada yang tahu budaya positif itu apa? Nilai-nilai keyakinan. Iya, nilai-nilai keyakinan. Iya, terima kasih. Next. Nah, perkenalkan nama saya calon guru penggerak Dewi Brayanti Mustafa SPD. Pengajar praktik saya Halim Bide SPD MPD dan fasilitator saya bernama Ratna SPD. Nah, inilah yang akan saya paparkan rancangan tindakan aksi nyata. Nah, pendahuluan Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara baik maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memiliki atau mempunyai bibit tanaman yang baik. Nah, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat. Nah, itulah tugas kami, bagaimana dibaratkan sekolah ini seperti ladang. Begitu pula kepada siswa kami, anak-anak yang bersekolah di sekolah kami, kita akan memberikan dia pengetahuan dan membiasakan hal-hal yang bersifat positif, ya. Nah, dari hal tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu dibaratkan sebagai tanah bertanam, ya, tanah bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak diinginkan atau budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang bersifat negatif, ya. Nah, dengan demikian karakter murid tumbuh dan sesuai harapan yang berdasarkan profil belajar Pancasila, dan itulah yang kita ingin terapkan kepada siswa-siswa kita agar kelak nanti menjadi generasi pelanjut yang berguna bagi bangsa dan negara dan membanggakan orang tuanya kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, latar belakang dari adanya diseminasi aksi nyata positif ini yakni sekolah adalah tempat murid mengembangkan dirinya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ibu-ibu, kita ketahui bahwa siswa itu mempunyai keunikan sendiri. Dia memiliki keunikan dan caranya masing-masing
menghadapi masalahnya sendiri tanpa kita harus memberikan dia sisi negatif yang akan membuat mereka menjadi surut. Maksudnya semangatnya menjadi kendor karena tekanan-tekanan, apakah tekanan-tekanan dari sekolah, apakah tekanan-tekanan dari keluarga sendiri, orang tua, ya itu bisa saja terjadi ibu-ibu, dan sering kita temukan seperti itu. Nah, untuk tercapai dengan baik maka dibutuhkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Bukan saja di sekolah bisa diterapkan itu, tetapi harus dimulai dari diri, harus dimulai dari di rumah. Ya, tentunya dukungan orang tua di sini sangat berperan penting. Iya, karena kadang-kala itu kita temukan anak kalau dikasih pembiasaan positif, kadang-kala kita sering mendengar tidak pernah kayak guru diajar di rumah begitu. Kenapa mesti seperti itu guru? Sedangkan di keluarga tidak begitu. Sibuk orang tua mencari uang, tidak pernah nak perhatikan. Oh tidak, nah itu nah kita sebagai seorang guru harus memotivasi. Meskipun dia memberikan tanggapan-tanggapan negatif kepada kita, tetapi kita harus pandai-pandai memberikan dia motivasi. Tidak, nah itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Orang tua tak itu, karena kita sebagai manusia butuh makan, ya, butuh pendidikan, butuh biaya. Kita sekolah itu butuh biaya. Nah, makanya dia bukan berarti dia bekerja dia tidak memperhatikan kita. Ada waktunya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah yang harus kita sampaikan kepada anak kita. Nah, kita tidak boleh langsung memberikan mengajar anak mengajar memang itu kalau misalnya kita sering seperti itu dihilangkan, ya ibu-ibu. Nah, untuk mewujudkan positif di sekolah maka dibutuhkan suatu kesepakatan antara guru dan murid. Nah, itulah dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam bentuk keyakinan kelas, akhirnya dipersatukan menjadi nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu dapat diartikan sebagai kebaikan universal yang disepakati bersama di antara murid dan guru dan dipatuhi bersama sebagai landasan untuk menciptakan budaya positif di kelas. Maksudnya di sini sebagai pedoman. Sebelum kita masuk kelas itu ada keyakinan kelas dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, siswa-siswaku, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca kembali, mengingat kembali tentang keyakinan kelas yang pernah dibuat. Apakah itu, nak? Ada yang tahu? Di antara ibu-ibu, ada yang tahu itu keyakinan kelas seperti apa? Seperti apa ibu-ibu? Ibu Siti? Iya, seperti kita membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak, ya. Dan itulah dengan adanya kesepakatan kelas itu nanti yang akan dipedomani tumbuhnya budaya positif. Nah, pada akhirnya setelah budaya positif tumbuh di dalam kelas, maka dia akan berkembang di luar kelas karena sudah dibiasakan atau sudah diterapkan di dalam kelas. Nah, tujuan diseminasi ini adalah bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, dukungan yang dibutuhkan di sini sangat berperan besar dari ibu pengawas, kepala sekolah, rekan-rekan guru. Tindakan yang telah disusun dapat dilakukan agar tujuannya dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Nah, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu dan kolaborasi orang tua murid dalam melakukan budaya positif ini. Jadi ibu-ibu, kolaborasi antara guru dan orang tua siswa itu
sangat berkaitan erat. Harus ada kerjasama ibu-ibu antara guru dan orang tua siswa untuk mencapai budaya positif itu. Kolaborasi kita guru dengan orang tua siswa harus dieratkan. Bagaimana caranya kita kembangkan itu budaya positif? Kalau misalnya kita tidak menjalin hubungan baik terhadap orang tua siswa, itu harus semua dijaga hubungan kita dengan pimpinan kita, pengawas kita, kepala sekolah kita, rekan-rekan guru kita, supaya tujuan kita tercapai untuk mewujudkan karakter murid yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, tolak ukur dari designasi ini adalah siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, seperti foto yang ada di atas. Saya membuat keyakinan kelas bersama siswa kelas 6. Kebetulan saya adalah guru kelas 6, jadi saya membuat keyakinan kelas bersama mereka, kemudian kita merangkum menjadi satu keyakinan yang disepakati. Apabila salah satunya berbuat salah, kita kembali berpedoman ke keyakinan kelas dan mengingat kembali keyakinan kelas. Ya, dengan kesadaran diri dan bertanggung jawab serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa, sehingga tercermin yang seperti saya bilang tadi, membangun karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu. Yang membuat budaya positif itu tumbuh adalah terjalinnya kolaborasi terhadap pihak-pihak terkait pada sekolah itu. Next. Nah, di masa tindakan yang akan saya lakukan itu menyampaikan kepada kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin mendesignasikan bersama rekan guru. Nah, sebelum saya mengadakan designasi ini, saya terlebih dahulu meminta izin kepada kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah saya lagi ada kegiatan APEX 2024 di Korea, jadi saya meminta izin melalui bahwa saya mau mengadakan designasi dengan mengundang ibu pengawas dan rekan guru. Ya. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas lain untuk membuat kelasnya masing-masing. Nah, inilah yang sedang saya bicarakan sebelum saya mengadakan designasi ini. Kemudian langkah saya yang ketiga, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melakukan designasi, restitusi, pemahaman budaya positif, dan segitiga restitusi. Nah, kita kembali kepada budaya positif. Tadi ibu-ibu sudah menjelaskan budaya positif itu seperti apa. Nah, sekarang konsep inti budaya positif yang ingin saya jelaskan di sini yaitu disiplin positif, hukuman dan penghargaan, nilai-nilai kebajikan yang tadi saya sudah jelaskan tentang keyakinan kelas. Kemudian teori motivasi perilaku manusia, karena kita manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, tujuannya untuk menghadapi setiap masalah yang didapatkan oleh siswa-siswa kita yang tentunya hampir tiap hari kita menemukan hal tersebut, dan alhamdulillah bisa dicari solusinya dan tidak sampai melebar. Ya, next. Nah, kembali lagi kita pembelajaran yang berpusat pada murid. Tujuan budaya positif ini
Sekolah yang kita cita-citakan itu yaitu pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Sekolah yang kita cita-citakan itu tentunya kita selalu bercita-cita bahwa sekolah kita ini kedepannya akan maju, akan menciptakan, akan memberikan alumni-alumni terbaik, lulusan terbaik. Meskipun kita termasuk sekolah bukan sekolah besar, tetapi alhamdulillah kalau kita ada perlombaan bisa diadu ya. Bapak Ibu SD3 itu sangat-sangat mengalami kemajuan, tidak seperti yang kemarin-kemarin, tetapi alhamdulillah sekarang karena motivasi guru-guru hebatku yang ada di SD3 ini kerjasamanya sangat luar biasa, makanya siswanya itu alhamdulillah jika ikut lomba insya Allah dia akan dapat juara. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Dan kembali lagi saya jelaskan bahwa kolaborasi itu sangat penting. Nah, disiplin positif ini ada beberapa. Itu yang budaya positif. Budaya positif. Nah, kita berpikir bahwa budaya positif itu seperti apa sih? Tadi sudah salah satu dari ibu-ibu mengatakan budaya positif itu sangat baik sekali diterapkan di sekolah sekarang. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru, apakah disiplin di sekolah itu sangat penting? Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Apakah disiplin positif, disiplin di sekolah itu sangat penting bagi anak-anakku diterapkan? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silakan naikkan tangannya. Iya, terima kasih. Bu Dewi bisa menjelaskan sedikit tentang pentingnya disiplin diterapkan kepada siswa-siswa. Baik, terima kasih kesempatannya. Menurut saya disiplin itu sangat membutuhkan di sekolah. Karena di sekolah diberikan kepada siswa bagaimana cara mereka hidup berdisiplin, bagaimana cara mereka bisa tetap teratur dalam kehidupannya. Seperti misalnya jika sudah datang pagi ke sekolah, tanpa disuruh mereka sudah harus membersihkan kelas sendiri. Tanpa disuruh mereka sudah bisa berbaris di depan kelas jika ingin masuk ke kelas saat jam pelajaran. Itu sangat berpengaruh pada kedisiplinan mereka di masa yang akan datang. Bisa jadi saat dia kuliah atau bekerja dia akan kos meninggalkan rumahnya dan pergi kos di luar, pasti akan tetap ikut kedisiplinannya jika selalu ditanamkan disiplin. Terima kasih Bu Dewi atas penyampaiannya tentang pentingnya disiplin diterapkan di sekolah. Ada yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Ibu Siti? Dan ibu-ibu? Disiplin bagi siswa untuk mencapai hasil pelajaran yang optimal. Iya, semuanya jawaban sangat tepat sekali ya. Intinya disiplin itu sangat penting diterapkan di sekolah sebagai pedoman supaya siswa mematuhi peraturan, baik peraturan di sekolah maupun keyakinan kelas yang telah disepakati bersama gurunya. Kembali kita melihat disiplin positif, teori kontrol, teori William Glasser. Nah,
Sebenarnya itu kalau kita belajar tentang disiplin itu pasti berhubungan dengan seseorang, karakter seseorang. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang itu bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu? Apalagi anak-anak kita yang masih bisa dibilang masuk ke kanan, keluar ke kiri. Nah, kita kembali lagi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kembali lagi mengkhusus bahwa intinya disiplin itu harus dimulai dari diri. Ya, dimulai dari diri. Kita dulu yang disiplin, kemudian diterapkan kepada siswa kita. Karena pernah saya mendengar kata-kata ada salah satu murid mengatakan bahwa kenapa dia itu guru tak selalu marah-marah, tiap hari mana marah-marah, terlambat saja sedikit marah-marah. Dia yang selalu terlambat, baru kita bilang selalu terlambat. Nah, dengan kata-kata itu, setelah saya mendengarkan kata-kata itu, dengan sendirinya itu kedisiplinan itu tumbuh dengan sendirinya dalam diri kita, karena kita malu pada diri kita, karena memang siswa kita tidak berani memberikan protes secara langsung, tetapi dengan mendengarkan kata-kata melalui teman mereka, dari situ kita bisa sadar diri bahwa sebelum kita menerapkan disiplin itu harus diterapkan kepada diri kita dulu, ya. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan, ibu-ibu. Semua perilaku itu mempunyai tujuan. Kemudian kita kembali lagi, apa sih makna disiplin itu yang sebenarnya? Makna disiplin itu yang sebenarnya itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Nah, seperti yang tadi saya katakan adalah sebelum kita menerapkan disiplin kepada siswa, kita dulu yang harus disiplin, ya. Kembali mulai dari diri kita. Nah, teori motivasi di sini ada dua, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan itu adalah teori motivasi ekstrinsik, ya. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu nilai-nilai kebajikan, yaitu untuk mendapatkan imbalan dan untuk menghargai diri sendiri. Contohnya, selama ini kan kita kadang memberikan reward atau A+ kepada siswa-siswa kita yang berprestasi. Nah, sebenarnya reward itu bagus sebagai salah satu memotivasi untuk siswa kita agar mereka bisa memperbaiki dirinya. Namun setelah ditinjau bahwa reward itu ternyata membawa dampak negatif dan bersifat jangka pendek. Maksudnya di sini bersifat jangka pendek. Kalau misalnya kita sudah tidak memberikan lagi imbalan atau penghargaan, otomatis anak itu berpikir, guruku ranking 1 kok tidak makasih, mak hadiah. Nah, tentunya ibu-ibu dengan pemberian reward ini jangkanya itu bersifat jangka pendek atau bersifat negatif, ya, bersifat negatif. Nah, kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Nah, ada 5 posisi kontrol yang tadinya saya pribadi yang tadinya saya betul-betul tidak mengerti apa itu 5 posisi kontrol. Nah, setelah saya ikut bergabung di pendidikan calon guru pendamping
Tapi ternyata saya pelajari tidak. Ternyata dia semakin ingin berbuat salah, ya. Nah, kemudian realita kebutuhan kita itu berbeda. Nah, kita itu selalu berusaha memahami bagaimana pandangan orang itu kepada kita. Apakah dia memandang kita negatif atau dia memandang kita positif? Ya, karena kita tidak pernah, kita tidak boleh memaksakan apa penilaian orang terhadap kita. Ya, kita hanya bisa memperbaiki diri kita, mengevaluasi diri kita di mana kekurangan kita selama ini. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia yang sangat dibutuhkan. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya, kita manusia itu butuh makan, butuh minum, ya, butuh biaya untuk hidup. Nah, kemudian penguasaan, kekuasaan, kasih sayang, rasa diterima di tempat itu. Nah, seperti ibu-ibu murid kita selalu ingin merasa diterima di kelas itu, selalu ingin menjadi posisi yang terbaik, selalu ingin disayangi, dicintai dengan walinya sendiri, mendapatkan kasih sayang. Karena pengganti orang tua bukan pengganti, ya, maksudnya itu kita yang menyambung kasih sayangnya orang tua selama anak itu berada di sekolah. Nanti setelah dia pulang, kita kembalikan lagi kepada orang tuanya. Ya. Kesenangan, kadang-kala anak-anak itu melakukan sesuatu hal karena dia senang, ya. Kebebasan, dia ingin diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang dia butuhkan, apa yang dia ingin lakukan. Next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi kita sudah tahu apakah makna disiplin. Saya jelaskan kembali di sini, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itulah pentingnya budaya disiplin diterapkan baik di rumah, baik di sekolah. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Yang Dasar pada teori kontrol 1984 itu, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, seperti juga itu Bapak Ibu, misalnya anak-anak kita, dia menggambarkan dirinya, situasi dirinya, tidak langsung kita tegur, kenapa begitu? Kadang kita begitu kan. Saya saja sendiri pribadi, saya tidak usah mengambil contoh orang lain, contoh kepada diri saya sendiri. Pada saat saya mengajar, sebelum saya mengikuti program calon guru penggerak, kebiasaan saya dan anak-anak tahu dan guru-guru di sini tahu tentunya bagaimana saya sering mengatakan, kalau saya mengajar saya langsung ayo bedok itu. Nah, saya langsung begitu. Padahal sebenarnya itu tidak bisa Bapak Ibu dilakukan. Setelah saya ikut di pendidikan calon guru penggerak, ternyata itu tidak boleh dilakukan. Itu membunuh karakter si anak. Itu membuat si anak menjadi bukannya konsentrasi belajar, malah menjadi jadi Bapak Ibu. Next. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada juga dari Diana Gosen 1908. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Next. Nilai-nilai kebajikan universal itu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, sebelum saya lanjut Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan.
ingin bertanya? Ibu bertanya supaya aktif ya, aktif di forum. Sekali lagi, ada yang ingin bertanya menyangkut tentang nilai-nilai kebajikan universal? Yang mau bertanya silakan naikkan tangannya. Ada yang mau bertanya tentang hal ini? Karena sangat berkaitan erat dengan pembelajaran yang sering dihadapi oleh anak-anakku. Ya, silakan Bu Ani Dewi. Saya ingin menanyakan itu bagaimana caranya jika Ya. di dalam kelas. Ya, jadi kita ini bercerita tentang memecahkan suatu kasus yang ada di lingkungan kelas. Ya. Ya, Kadang ada siswa, dua orang siswa ya, saling yang satu menjawab kayak lomba-lomba menjawab. Iya. Nah, sekalinya menjawab yang satu, tiba-tiba jawabanku itu. Iya. Begitu teman yang satu. Iya. Sudah itu tiba-tiba istirahat. Pokoknya, astagfirullah. Tiba-tiba menangis itu yang menjawab bagaimana saya untuk bisa memberikan pengertian supaya mereka bisa berteman kembali ya. Kalau sudah menangis saya tidak tahu bagaimana meredam emosi mereka saat sudah menangis. Yang menangis itu loh. Terima kasih pertanyaannya Bu Ani Dewi, sangat bagus sekali. Ini mengungkap sebuah kasus yang sering terjadi di setiap kelas ya. Kita bingung bagaimana kita bisa memecahkan masalah itu. Nah, cara memecahkan masalah itu yaitu kita mendekati anak tersebut dengan cara menanyakan kepada anak tersebut, mendekatinya, mencoba kita dengan anak tersebut sebagai teman, bukan sebagai penghukum. Dan kita sebagai manajer, penengah, menasehati. Kita berkata bahwa karena di kesepakatan kelas itu tidak boleh menggunakan celana, tidak boleh dilarang, kata-kata itu tidak boleh sama sekali digunakan dalam kesepakatan kelas. Setelah kita mendekati anak tersebut, kita tahu apakah itu hanya kesenangannya tadi seperti yang saya jelaskan di kebutuhan manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Setelah kita dekati, kemudian kita mengatakan, nah, keyakinan kita kembali ke keyakinan kelas. Apakah anak-anakku tidak sedang melanggar keyakinan kelas yang kita buat? Seperti kalau bilang, terus kita bilang, apakah anak-anakku masih ingat kesepakatan kelasnya seperti apa? Coba Dedek tunjukkan atau katakan salah satu menyangkut tentang sikap anak-anakku. Sekalinya itu bilang itu siswa maksudnya Wajina bilang keyakinan apa dulu, saling menghormati dan menghargai, mengeluarkan pendapat bila diizinkan. Kita mengingat setelahnya itu kita memberikan dia sebuah nasihat-nasihat kecil yang tidak membuat motivasi anak tersebut surut dan tidak memilih bahwa siapa yang salah, siapa yang benar. Semuanya kita sebagai di situ manajer, teman dan manajer, bukan sebagai penghukum. Itulah setelah kita mengingatkan kembali dengan budaya, dengan keyakinan kelas yang telah dibuat,
pada akhirnya dengan sendirinya dia akan sadar bahwa saya salah. Tanpa kita harus bilang, si A berdiri kok di sini, si B berdiri kok di sini. Apa sih ini dilarangi berlomba-lomba. Nah, itu sudah tidak bisa lagi dilakukan Bapak Ibu. Nah, bagaimana Wali Dewi dengan jawaban yang saya berikan? Apakah bisa diterima atau masih mau ditambahkan sedikit? Dan kita akan mengetahui lebih jelasnya di poin-poin 5 posisi kontrol. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak, yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di sini akan saya jelaskan lebih detail lagi tentang apa yang kita tanyakan tadi, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada lagi pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Bapak, Ibu. Selalu tak bilang Bapak karena saya ingat kepala sekolah aku kasihan. Yang pertama itu, 1, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ada yang mau memberikan tanggapannya, apakah benar atau salah itu pernyataan mengatakan hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Ada yang setuju dengan hal tersebut? Naikkan tangannya. Ibu Ima, apakah setuju dengan pernyataan di atas bahwa hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak? Iya, tidak setuju. Ibu Sartika, tidak setuju. Ibu Jahan, Ibu Syartini, Hukumannya bisa seperti apa dulu? ya kita lihat nanti ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apa ibu setuju dengan hal tersebut? Setuju? Nanti kita lihat ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Kemudian membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak? Kita lihat jawabannya ibu-ibu ya. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada beberapa teori: motivasi eksternal, motivasi internal, dan mencapai tujuan disiplin positif. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, motivasi itu timbul dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, kembali kita melihat Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, jika kita mendapatkan seperti itu, kita kembali kepada KHD, Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu apa sih itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, seperti yang saya berikan tadi, bahwa menerapkan sesuatu kepada siswa, pembiasaan-pembiasaan baik itu tentang peraturan yang berlaku di sekolah itu harus dimulai dengan diri kita dulu sebelum menerapkan ke anak-anak, supaya anak-anak itu termotivasi bahwa
dengan adanya penerapan yang diterapkan guru saya selama ini, bukan hanya luapan emosinya, bukan hanya tuntutan bahwa kita harus disiplin. Next. Nah, dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian di sini meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongan ini berasal dari dorongan eksternal, dari luar, eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, seperti tadi saya jelaskan Bapak Ibu, jika kita sudah terbiasa memberikan penghargaan kepada siswa kita apabila mencapai suatu misalnya dia peringkat 1, misalnya dia membawakan nama sekolah kita, dan dia masuk 3 besar, 10 besar, maka dia akan ketergantungan. Namanya saja anak-anak, ya, kadang-kala hari ini dikasih tahu mendengar hari ini, besok tidak lagi, apalagi ini menyangkut mengenai selalu memberikan hadiah. Pasti dia selalu ingat di pikirannya itu, harus tak belajar keras, ada hadiah 1 bulan ribu. Dan apapun itu, saya tidak peduli, yang penting ada hadiah. Nah, itu namanya ketergantungan. Dan sifatnya bersifat sementara, ibu-ibu. Next. Dihukum oleh penghargaan. Seperti yang saya katakan tadi itu, pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bisa lebih besar merusak hubungan. Penghargaan lebih besar menghukum, penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan lebih besar mengurangi ketepatan, dan penghargaan mematikan kreativitas. Seperti tadi yang saya katakan, itu baru dia mau berbuat keras apabila mau dikasih reward, ya, atau berupa hadiah. Setelah rewardnya tidak ada, maka semangatnya pula akan turun berdasarkan reward tersebut. Penghargaan lebih besar tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itulah penghargaan. Contoh pengakuan dan apresiasi kebajikan. Sebagai pembukanya itu, kemarin saya perhatikan, ini sering kita ucapkan pada saat kita mengajar, pada saat ada pembelajaran di kelas. Kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Itu nilai kebajikannya, ya. Kemudian pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, kembali saya ingatkan bahwa kita memiliki dan terbiasa membiasakan kepada siswa kata-kata 4 kata ajaib. Apakah itu? Yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Pengalaman ibu-ibu yang saya ceritakan pada diri saya sendiri, ya, kelas, apabila saya ingin menyuruh sesuatu, saya tidak lupa mencantum atau saya tidak lupa memberitahu di dalamnya itu ada kata-kata, nak, minta tolong ibu guru pungutkah kak itu sampah, kita buang ke tempat sampah. Terima kasih nak sebelumnya, nak. Kemudian yang kedua, setelah saya terapkan itu dari hari ke hari, yang saya lihat perkembangan sesuatu, dia pada saat saya mengatakan, nak, minta tolong bu guru ambilkan kak dulu itu anuku, nak, berlomba-lomba saya pun terima kasih nak, saya cuma menyuruh misalnya
siswa saya yang bernama Sartika. Terima kasih nak sebelumnya. Saya selalu berusaha melakukan pembiasaan kata-kata tolong dan kata-kata terima kasih setelah dia menolong saya. Kemudian kata-kata maaf. Pernah kejadian di kelas saya. Sebenarnya saya tidak tahu kejadian itu karena bertepatan pada hari itu ada pendampingan individu yang kedua di sini juga. Seperti ini juga modelnya, diskusi, ya. Pada saat saya tidak mengontrol siswaku, ada salah satu siswaku mengucapkan vas bunga kesayangan saya. Vas bunga kesayangan saya itu kebetulan berwarna pink. Karena saya sangat suka sekali pink dan selalu ada di atas meja saya tidak tahu pada mulanya itu barang sudah pecah. Tetapi pada saat belum saya duduk, ada siswa berani bertanggung jawab. Ya, dia langsung bilang, Kak, kenapa kita? Saya pikir ada persoalan lagi. Karena saya tidak terlalu fokus terhadap di kelas 6. Kenapa kita? Terus dia mengatakan, jangan marah. Kenapa memang kita? Saya pecahkan nih vas bunga Kak. Yang mana nak? Ini. Oh, tidak apa-apa nak. Yang penting kita perbaiki kembali ini nak. Terus dia berkata, ada pun yang Korea aku besok keluarkan Ki. Tetapi sampai hari ini dia tidak pernah membawakan. Tetapi alhamdulillah tidak ada di hati gue. Ini kan dari Korea biasanya kan seperti itu saya. Sebelum saya mengikuti pendidikan seorang guru penggerak itu, sedikit pun kesalahan siswa itu saya menonton ke dia. Kenapa seperti itu? Kenapa begitu ini dan itu? Siswaku selama saya ajar itu, saya sadar bahwa ternyata siswaku selama ini tertekan. Tertekan dengan apa yang saya lakukan. Padahal ibu-ibu, saya merasa apa yang saya lakukan itu benar. Untuk membuat dia sadar bahwa dia tidak akan berbuat itu lagi. Padahal sebenarnya itu tidak seperti itu penyelesaiannya. Tidak selamanya anak itu menerima kita seperti itu. Terkadang kita seperti itu, anak-anak terima, besar kalanya guruku, sampai di rumah dia cerita kepada orang tuanya, ada kok guruku yang bernama Ibu Dewi, sama ada beberapa lagi, besar suaranya, tetapi dibalik itu ibu-ibu karena pernah saya ajar anak-anak waktu kelas 4 dan saya ajar kembali waktu kelas 6, saya sayang gitu loh. Saya cari lagi kalau dia mau pulang karena saya tidak mau itu nggak bawa itu persoalan rumahnya karena mereka tarik beliau. Tetapi sebenarnya itu salah, tetap sih salah. Iya. Saya mau ingat kenangan-kenangan dulu. Sebelum saya masuk menjadi bagian dari pendidikan calon guru penggerak, ternyata ibu-ibu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Next. Pengalaman yang dicerita ya ibu-ibu, saya tidak mengambil pengalaman orang lain tetapi diri saya sendiri sebagai motivasi dan mengevaluasi diri saya menjadi guru yang lebih baik daripada kemarin. Bentuk-bentuk program kebajikan apresiasi dalam memberikan apresiasi pengakuan. Perlu diingat beberapa hal. Kita memberikan pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses yang akan kita lakukan nantinya. Tindakan guru. Di sini saya bertanya lagi, ibu-ibu. Tindakan guru. Saya mau tanya, apakah di atas pernyataan di atas termasuk
hukuman atau konsekuensi. Ya, saya hanya memancing ibu-ibu karena ini sudah siang-siang, ya. Jadi baiknya sebelum saya melanjutkan ini, kita berdiri ice breaking dulu untuk melepas lelah, ya. Lepas lelah, ngantuk, rasa bosan. Nah, perhatikan. Kalau saya mengatakan tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping seperti burung, tangan ke depan ikan berenang, duduk kembali habis menyanyi. Nah, sekarang kita mulai, ya, mengerti, ya? Nah, 1, 2, 3, ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk kembali setelah menyanyi. Ibu-ibu sayang, ibu-ibu hebat. Nah, kita kembali lagi pernyataan-pernyataan di atas. Kita memilih di situ yang mana kita pilih hukuman atau konsekuensi. Nah, 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada yang tahu hukuman atau konsekuensi? Naikkan tangannya. Naikkan tangannya, ibu-ibu. Iya, konsekuensi. Kita ingat, ya, tadi nomor 1 konsekuensi. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Wah, hebat-hebat sama ibu-ibu setelah mengadakan ice breaking, ternyata pikiran itu terbuka. Iya. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, oke. 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Iya. Mari kita lihat ibu-ibu jawabannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa tadi yang ibu pilih? Ternyata dia karena anak-anak disuruh mencatat 100 kali. Bayangkan itu kalau 100 kali, kasihan anak-anak SD disuruh, capek tuh. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Cocok, ya, tadi pilihannya apa? Betul sekali. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa tadi yang kita pilih? Ya, benar ibu-ibu. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa itu? Apa tadi kita pilih? Betul, ibu-ibu hebatku. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa kita pilih tadi? Wah, pintar betul ini ibu-ibu hebatku. Meminta murid tidak mengenakan sepatu saja di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tadi? Betul sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Konsekuensi karena dia disuruh lari mengelilingi lapangan hanya 2 kali. Seandainya dia dihukum 10 kali, itu adalah hukuman. Iya. Itulah gunanya kita berbagi di sini, Bu. Kita sudah tahu, tak? Ternyata di luar dari dugaan kita. Saya juga kemarin seperti itu jawabannya, Ibu.
bukan cuma kita saja. Nah, di sini ada istilah identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu merupakan identitas bagi kita ibu-ibu, merupakan suatu kegagalan. Dan yang anak-anakku rasakan, apabila dia dihukum, dia akan merasa sangat menyakitkan. Dan dia merasa tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Contohnya apabila salah satu siswa dihukum berdiri di depan karena melakukan suatu kesalahan, kadang-kadang kita merasa kalau pulang itu anak-anak dia sudah lupa, tetapi dia bawa berkepanjangan, membekas di hatinya. Nasa mogia mangitu mariano. Seperti itu ibu-ibu. Jadi makanya itu identitas gagal itu kalau kita memberikan hukuman kepada murid kita. Kemudian korban mendapat keadilan. Korban mendapatkan keadilan di sini istilahnya kita belum tahu apa siapa yang di situ salah, terus ada di situ berdasarkan pengakuan teman-teman terus dituduh bilang, itu mata salah, mata silapmu. Karena kembali lagi ke pengalaman saya. Ada sesuatu yang melakukan hal tersebut, tetapi saya selalu berada dalam penghukum. Murid atau anak akan tersakiti. Kemudian identitas sukses, disiplin, yaitu merupakan konsekuensi restitusi. Sesuatu yang harus terjadi itu kalau kita memberikan konsekuensi seperti itu tadi ya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, kemudian korban bisa diabaikan, kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Setelah itu restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti dan murid atau anak mendapatkan penguatan. Next. Jangan ya, langsung saja. Nah, terakhir ya Bapak Ibu-ibu, saya akan menjelaskan sini tentang restitusi yang digunakan pada saat kita menghadapi masalah di kelas. Kita tahu itu apa sih itu restitusi? Ada yang tahu di antara kalian, ibu-ibuku, apa itu restitusi? Apa itu restitusi, Ibu? Ada yang bisa menjelaskan apa itu restitusi? Ada? Angkat tangannya. Ibu Ima? Iya. Iya betul sekali. Seperti kejadian yang terjadi di kelas saya kemarin, pot bunga. Apabila kita tidak menggunakan segitiga restitusi itu, kita pasti akan mengarah ke arah ganti itu bungaku, karena itu bungaku merupakan bunga kesayanganku. Kemudian yang kedua, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa, penyusuan spontan kepala bayi dan berani susulan kepala keluar dari rahim ibu, itu adalah restitusi. Next. Di sini dari pendapat dosen 2024 mengatakan bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Keyakinan kami saat itu. Nah, kebutuhan dasar manusia ini tadi ada 4, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan seperti tadi itu sering mengganggu temannya merupakan kesenangan, cuma senang mengganggu teman, senang tonji kesenangannya. Iya, kebebasan, dia ingin bebas untuk mengekspresikan apa saja yang dia inginkan. Dia ingin belajar model apa, misalnya di sini kalau kita mengajar, memberikan anak-anak
model misalnya bermain game, dia lebih senang bermain game, ya, menonton video edukasi, seperti itu. Penguasaan, dia merasa dia sebagai penguasa di kelas itu, ya, seperti itu tadi. Jawab aku ngambil, berlaku siswa. Menjatuhkan teman saat teman berjalan di ruang sekolah. Itu cuma serangannya hanya bercanda padahal orang sudah sakit, ya. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Mengganggu di kelas, kebebasan, bebaskan saya untuk mengganggu temanku. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pada pembelajaran seseorang? Menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Kadang-kala kita itu nih, makanya sebabnya bombe itu anak. Kadang-kala dia bilang, pecahnya si anu, pecahnya si ini. Itu menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Jadi ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu saja yang bisa bergosip, ya, tetapi anak-anak kita juga itu cenderung bergosip apabila ada waktu senggang, ya. Cinta dan kasih sayang, kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Maksudnya itu dia merasa diperhatikan apabila napisnya si bawahnya bersaudina. Maka dia pulang pakai merasa diperhatikan. Siapa nak? Bilang tahu guru siapa nak? Iya. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Memukul teman dengan menghinanya. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi adalah kekuasaan atau power. Merasa dia paling jauh di kelas. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Ini terakhir yang posisi kontrol, ya, yang harus kita tahu. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Dan ini pernah saya lakukan, ya, pernah saya lakukan ini, menunjuk-nunjuk. Kalau emosi saya ini sudah meluap-luap, seperti api membara. Dia kalau di kemarin, dia di paradise, pokoknya harus sama cik. Padahal sebenarnya tidak boleh, ya. Membuat orang merasa bersalah, bercelah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, tetapi karena anakku. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Yang seharusnya dikatakan, seharusnya kamu tahu. Ibu dari sekali mengatakan ibu stres. Hasilnya memberontak dan menyalahkan orang lain, berbohong, menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, yakni murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, membuat orang merasa bersalah. Murid berkata, biarkan saya, nanti juga marah-marah lagi. Maksudnya itu murid selalu ingin melakukan kesalahan. Itu istilahnya biar melakukan itu. Kenapa malah macam itu? Apa boleh ada macam itu? Macam itu tuh ada mana? Kadang-kadang seperti itu, ya. Memulai kesalahan, selalu mengurangi kesalahannya untuk mendapatkan perhatian. Merasa menjadi diri. Identitas berhasil dan sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan pemantau, menghitung dan mengukur. Tadi saya katakan ada teman, ada pemantau, ada manajer. Teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur, kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, ayolah dilakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Apa peraturannya? Kalau pemantau, kalau manajernya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kukerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian ketergantungan, ya, mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain, menyesuaikan diri bila diawasi, kemudian menguatkan pribadi. Lanjut, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan dan mengukur di dunia berkualitas. Kemudian sebagai manajer, murid meletakkan gurunya sebagai pemimpin positif dalam dunia berkualitas.
Nah, intinya Bapak Ibu di sini kita harus lebih banyak sebagai teman dan manajer. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Fungsi dari nilai-nilai manajer ya. Kalau fungsi dari peraturan pemantau itu konsekuensi atau hadiah. Next, karena waktu sudah ini, segitiga restitusi sedikit lagi. Nah, inilah yang harus digunakan untuk menciptakan sesuai yang lebih baik dari kedepannya. Itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu seperti itu tadi, mengapa melakukan itu berlomba-lomba untuk menjawab. Setelah jawabannya diambil orang, maka dia akan berkata jawabanku ambil. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kembali ke keyakinan kelas. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa sebenarnya yang kamu butuhkan sehingga kamu melakukan itu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang ada itu kita hanya bisa memperbaiki diri lebih baik dari kemarin. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Iya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 14 budaya positif yang saya paparkan di hadapan Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, saya sudah menyita waktunya ibu-ibu ya, dengan cerita-cerita saya, dengan unek-unek ibu-ibu. Kembali lagi saya menyimpulkan bahwa apabila kita ingin menyelesaikan masalah kepada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita lebih cenderung menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan sebagai seorang guru harus memiliki kontrol diri, bisa mengontrol emosinya. Ya, itu terkhusus untuk saya sendiri yang emosinya itu alhamdulillah sudah betul-betul step by step turun. Seperti itu. Nah, sebelum terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhirnya doa. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan diseminasi budaya positif oleh CGP Dewi Indrayanti M SPD Angkatan 11 dari UPTD SDN 3 Madukelang. Nah, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh salah satu rekan kami yaitu Ibu Ima SPD MPD. Dengan waktu dan tempat kami persilakan. Ya, marilah kita sejenak untuk bermunajat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di sekolah kami yang penuh berkah ini dalam rangka diseminasi pemaparan aksi nyata salah satu dari teman guru kami yaitu CGP. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami semua. Ya Engkau Tuhan yang Maha memberi kemudahan kepada kami semua. Ya Allah, bukanlah kesempatan hari ini, bukanlah kami pendidik yang berkarakter dan yang bisa memberikan nilai budaya positif kepada peserta didik kami. Ya Allah, berkailah apa yang kami lakukan hari ini dan mudahkanlah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih banyak untuk pembacaan doanya. Selanjutnya kita di acara terakhir, yaitu acara istirahat. Dengan berakhirnya acara istirahat nanti, maka berakhir semua rangkaian acara kita pada siang hari ini. Dan kepada ibu-ibu yang sudah hadir di